Nabi Isra Mi'rajnya secara fisik dan rohani dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil, kalau dari pikiran ke kolbu sampai kepada sir, cukup di dalam diri. Dia tidak perlu berpindah fisik, cukup di atas sajadah atau di hadapan majelis. Ya, kolbu itu senang nyebut nama Allah. Maka orang yang sudah belajar zikir pada guru zikir, belajar zikir itu bukan disuruh wiridan, sorry ya, disuruh wiridan misalnya, amalan zikir nih, enggak, itu namanya ijazah wirid. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, zikir itu mesti ditalkinkan sebelum engkau mati. Jadi kalimat hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, bimbingkan orang yang mauta la ilaha illallah. Apa makna mauta? Mauta itu pertama orang yang akan mati. Ini bakal mati gak? Yang kedua yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga yang sudah mati. Oleh karenanya talqin ini berlaku. Ini hadis sahih. Laqinu mautakum la ilaha. Ini hadis sahih, gak ada yang debat. Yang diperdebatkan hadis baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang yang akan mati, sedang mati atau sudah mati. Itu hadis Abu Dawud. Hadisnya memang diperdebatkan. Tapi kalau yang tadi laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang akan mati, yang akan mati, yang sudah mati. La ilaha. Saya tanya lagi, ini bakal mati gak nih? Ini Nabi perintah. Kalau Nabi perintah wajib atau tidak wajib? Jadi antum kalau sebelum meninggal gak minta talqin kepada seorang syekh mursyid ahli zikir, tidak menjalankan amanah Sayyidina Muhammad SAW. Cari mursyid terdekat di Jakarta, di Jabodetabek banyak ya. Sayangnya Abu Yauji sudah wafat ya. Kalau nggak bisa dekat sini nggak jauh. Cari ilmu zikir ini mesti diajarkan orang yang dapat izin guru sebelumnya, bukan dapat izin di YouTube. Apalagi dapat izin di Gunung Salak, Pangrango dan Gunung Gede. Enggak, dapat izinnya langsung fisik kepada fisik. Maka tidak berlaku dalam ilmu zikir mimpi. Ijazah mimpi nggak berlaku, Pak. Karena agama ini tidak menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Mimpi itu hanya sebagai hadiah, bukan sumber hukum. Gimana? Mau talqin? Cari mana? Nanti ngerusak lapak mursyid-mursyid yang ada. Ya, kita ngajak ke semua orang di wilayah manapun hadiri majelis ulama-ulama ahli zikir. Coba perhatiin, kalau Nabi nyuruh talqin, kira-kira setan nyuruh apa? Apa kata setan? Bid'ah. Apa kata setan? Gak usah. Maka saya khawatir yang membid'ahkan ilmu talqin zikir itu bagian dari syaitan. Kenapa? Rasul nyuruh kok dia melarang? Rasul suruh talqinlah engkau. Yang orang ini ngomong apa? Gak usah talqin. Nabi suruh, dia larang. Kira-kira pengkhianat Rasulullah gak? Yang berani khianat sama Rasulullah cuma dua, munafik sama syaitan. Karena orang munafik itu syaitan yang berzahir. Nauzubillah. Summa. Ya, ini saya nggak nakut-nakutin Pak. Ini zamannya sudah pendek. Zamannya sudah sangat-sangat pendek sekali. Kita sudah pernah pandemi 2 tahun lebih. Pada bingung ya, lupa. Ini komplek lockdown kali Pak Kombes. Ya, lockdown nggak? Lockdown. Ya, betul. Kita hidup lagi nyaman-nyaman, santai-santai. Tiba-tiba ada pandemi dan semua orang kemudian gak bisa keluar kemana-mana. Yang kena pertama Depok, yang ditutup Jawa Timur. Kan lucu.
Ya nggak? Yang kena pertama orang Depok, yang ditutup Lombok. Aneh itu, nggak nyambung. Kapan nyampenya virus ke sono? Itu tanda ini nggak main-main. Oleh karena itu, di saat pandemi kami diperintah oleh guru-guru. Tadi saya senangnya Pak, tengkar dulu mau Wahabi, bahas yasinan, tahlilan, bid'ah. Hobi kita dulu begitu. Lama-lama kita mikir, kan dia saudara kita juga, masih syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Cuma bedanya Wahabi ini terlalu mendambakan tauhid yang murni, sehingga mereka akhirnya terlalu hati-hati, bahkan menyakiti mungkin saudara sendiri, bahkan keluarga sendiri. Niatnya baik, mungkin caranya kurang pas. Sampailah kita ke kesadaran itu, ya sudahlah. Maka cobalah kajian aneh. Sekarang paling nyepil-nyepil doang Wahabi kan. Nggak pernah kita ngajak berantem sekarang. Kalau dulu kita face to face berani. Ditantang, kita ditantang balik, ya, nantang balik kita dulu. Tapi kita setelah pandemi, lihatlah orang yang tahajudan, orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin umroh, rajin haji, itu semuanya nggak ada efek di kolbunya, bener nggak? Waktu isolasi mandiri, ada efek nggak di kolbu orang yang rajin sholat? Nggak ada. Bahkan hafiz Quran pun ketakutan, karena Qurannya nggak tembus ke dadanya. Sebagian. Maka guru kita bilang, buka kajian. Kita bukalah kajian hikam yang lebih serius dari yang sebelum-sebelumnya. Itu Pak sejarahnya kenapa semenjak beberapa tahun ini kita ngaji tauhid, ngaji marifat, ngaji tasawuf terus. Apa harus sudah keracunan tasawuf gitu Pak ya? Ente pernah dibilang gitu nggak? Apa-apa juga dibilang begitu. Kalau keracunan tasawuf jadi wali. Kalau keracunan filsafat, itu nggak jadi wali. Bapak saudara yang bukan Allah. Jadi kita itu baru paham kalau Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Maka dalam ilmu tasawuf disebutkan ada mi'raj untuk orang beriman. Mi'rajnya dari kolbu kemana? Ke dalam fuadnya, dari fuadnya ke dalam lub dan sirnya. Dan semua wilayah di bagian diri kita ada tempat mengenal Allah di situ. Bolehlah disebut Baitullah. Ada Baitullah di qalbu, ada Baitullah di fuad, ada Baitullah di lub, ada Baitullah pada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak boleh ngomongin, dari 2 bulan lalu udah baca ayat ini aja nih, sampai sekarang. Kita nggak boleh bosan, tapi coba cek. Dan perhatikan, setiap saya ngaji, ayat ini pasti ada makna baru yang kita nggak rencanakan sama sekali. Kenapa? Kalau tafsir begitu aja, kalau ta'wil begitu aja. Tapi kalau isyarat rohani, dia berkembang tanpa batas. Jadi memahami Quran itu jalannya ada 3. Tafsir ngambil dari riwayat, ada takwil atau tafsir mengambil dari pikiran, ada tafsir diambil dari isyarat. Isyarat apa? Isyarat rohani. Coba ayatnya, saya mau cek. Kalau benar nih Bapak Ibu ini sudah sering dengar ayat ini, hafal nggak? Coba Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami Masjidil Aqsa, terus alladzi barakna haulahu, terus linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul apa? Alim Bapak Sir. Oke. Karena hafal jadi gampang. Orang dulu itu nggak perlu catatan karena dia hafal. Nah, ini malam ini kan nggak ada buat catatan nih. Ingat-ingat ya kalimatnya. Subhanalladzi, maha suci, maha hebat. Subhana bahasa Arab litanzih. Apa bahasa Arabnya? Tanzih. Apa makna tanzih? Tanzih itu apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih hebat daripada itu. Itu mana
tanzih. Coba ulangi. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah lebih hebat, lebih suci, lebih sempurna dari semua itu. Lalu apa faedah baca subhanallah? Subhanallah itu faedahnya minimal 2. Satu, membersihkan pikiran kita tentang kekurangan-kekurangan Allah, membayang-bayangkan Allah. Yang kedua, ini paling penting, subhanallah itu adalah kemerdekaan rohani. Orang kalau sering baca subhanallah dengan cara yang tepat, rohani dia merdeka dari beban yang kuat, beban yang berat. Mikirin Tuhan boleh nggak? Bolehkah memikirkan Allah? Ya boleh. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Ibnu Mas'ud dan riwayatnya sahih. Tafakkaru fi khalqillah. Itu bukan hadis Nabi ya. Hadis Nabinya dhaif. Kalau yang kalam Ibnu Abbas ya sahih. Kalau engkau berpikir, fikir itu objeknya makhluk. Maka pikirkanlah rahasia kemakhlukan. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan pernah memikirkan zat Allah, karena zat Allah bukan wilayah fikir. Fikir ini alatnya otak. Kata filosof dan dokter agung di zamannya, 3 abad pertama saya beliau ini menulis tentang satu kitab kedokteran. Apa kata dia? Salah satu penyakit yang muncul di zaman dia itu penyakit karena memikirkan zat Tuhan. Dan dia sebutkan satu nama di situ. Halo, yang di belakang, amankan. Nah, biar orang tuanya fokus ngaji ya. Tapi jangan dilarang Bu ya, anak-anak ke masjid ya. Berisik-berisik, tenangin, biarin lagi. Ntar berisik lagi, tenangin lagi. Itu aja kerjaan kita, nggak apa-apa. Kenapa di Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu sholat pelan-pelan, wastabir, dan gigihlah, sabarlah. Wastabir itu lebih sabar dari orang sabar. Ini yang hadir malam ini kan karena berkat kesabaran orang tua dan guru. Dulu mungkin lebih berisik dari anak-anak itu ya. Tinggal diatur aja tuh anak-anak supaya dia punya memori. Orang tuanya sedang Isra Mi'raj lagi fokus ngaji dan gak galak-galak aman. Ya, jangan kayak aki-aki zaman bahla ya. Kita dihardik-hardik disuruh pulang. Akhirnya kawan saya sampai hatal yaum, Pak, sampai saiki nggak mau ke masjid kecuali hari raya. Ya. Itu kegagalan ngaji. Oke, kembali ke ayat tadi. Sampai di mana tadi? Makna subhanallah dan faedah. Jadi orang kalau baca subhanallah, dia sedang rehat. Dia tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak perlu difikirkan. Ini otak kita ini umurnya seumur dengan jasad tambah 9 bulan. Oleh karenanya otak ini yang bekerja berpikir tidak sanggup memikirkan Allah. Sebab apa? Ada salah satu rumusan untuk otak, ilmu neurologi. Dia hanya bisa memikirkan sesuatu yang pernah dilihat atau sesuatu yang bisa dimisalkan. Pertanyaannya, Allah dapat dimisalkan nggak? Allah dapat dilihat, buktinya Nabi Muhammad jumpa. Tapi dapatkah Allah diumpamakan? Dapat nggak? Dibanding-bandingkan, bisakah? Maka dalam akhir surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada lam yakun lahu baginya Allah kufuwan. Apa arti kufu? Kufu itu sesuatu yang setara, sebanding. Karena tidak ada yang sebanding dengannya, maka tidak ada kaidah analog teori yang dapat menteorikan dia. Tidak ada teori yang dapat membatasi dia. Mau bahasa kampusnya nggak?
Kalau bahasa kampus tuh Allah itu transenden. Apa arti transenden? Yang tidak dapat disentuh, dicapai, ditembus oleh akal pikiran. Tapi tenang, hanya pikiran yang nggak dapat nembus. Kata Nabi, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Islam rukunnya 5. Iman rukunnya berapa? Beneran nih 6. Serius. Nomor pertamanya apa? Nomor tiganya. Nomor 1 lagi. Kenapa dia diimani? Karena dia ada. Dan kata Imam Ahlus Sunnah Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kullu mawjudin sahha ayyura. Segala yang ada pasti dapat dilihat. Boleh dilihat, dapat dilihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, dapat lihat bakteri nggak pakai mata telanjang? Pakai apa lihatnya? Berarti mesti pakai alat. Bisa lihat matahari langsung nggak? Nggak sanggup. Gimana cara lihat matahari? Pakai alat khusus. Bisa lihat ada asteroidnya. Ada benda-benda batu-batu yang ada di luar antariksa kita, di luar angkasa kita. Nggak bisa pakai mata. Kalau dia masuk ke bumi jadi meteor. Sama orang dahulu sampai ke barat sama. Meteor itu jadi mitos. Kalau ada meteor, berdoalah kamu, doa mustajab. Apa kaitannya? Apa urusannya meteor dengan? Kalau saya takut pada meteor. Kenapa? Meteor itu di Quran disebutkan bahwa Allah sedang merajam jin syaitan yang mencuri kabar-kabar langit. Kalau kita malah kita tonton ya. Kalau kita ngeri. Kenapa? Dulu sebelum manusia jadi khalifah di bumi, yang ngurus bumi ini jin. Bangsa jin itu tengkar mulu, gak ada silaturahmi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit perang. Akhirnya Allah kiamatkan mereka dengan meteor. Maka teori Darwin ini ada benarnya dikit. Apa kata Darwin? Dulu pernah terjadi hujan meteor, tapi dia nggak tahu sebabnya apa. Dan itu disebutkan di dalam sejarah atau filsafatul wujud atau tarikhul wujud, tarikhul alam yang ditulis para ulama kita. Pernah dapat cincin meteor nggak Pak? Batu meteor pernah dapat? Saya punya Pak batu meteor. Dikasih orang dikit aja. Itu hitam gosongnya bukan main. Gimana cara lihatnya? Mesti pakai alat. Maksud saya menyebutkan ini, Allah itu ada. Dan adanya dia dapat dilihat, tapi bukan dengan pikiran. Dengan apa dilihat? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan melihatnya. Coba perhatikan. Bandingkan kalimat ini, ka'annaka, ka seperti, anna bahwa engkau melihatnya. Beda dengan surat Asy-Syura ayat 11. Ini saya ngajak serius nih Bapak Ibu. Surat Syura ayat 11 gimana ayatnya? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang ka seperti semisalnya sesuatu pun. Seperti kaf, mitslihi semisal. Tidak ada seperti semisalnya. Kenapa? Misal itu menunjukkan ada yang setara dengannya. Tapi ketika menyebutkan bab sholat, apa kata Rasulullah SAW? Sembahlah Allah ka seperti bahwa engkau memandangnya. Berarti boleh mandang Allah? Bisa pandang Allah?
Dan disebutkan di situ hanya kalimat seperti, bukan kamitsli, bukan seperti, semiksal, enggak. Maka terjemahan seakan-akan ini perlu dikritisi. Sembahlah Allah seakan-akan melihatnya. Ka'annaka tara, seperti bahwa engkau benar-benar melihatnya. Itu terjemahan asalnya. Lalu gimana cara lihat Allah? Sedangkan Allah mengatakan dia tidak ada yang seperti semisalnya. Bahkan la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dicapai pandangan apapun. Masalahnya Nabi Muhammad waktu naik Mi'raj itu jumpa Allah nggak? Jumpa Allah. Jumpa bener. Gimana cara lihatnya? Pakai mata ini. Kata Allah dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar, tidak dia dapat dicapai oleh pandangan mata, tetapi dia mencakup semua pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar, justru semua pandangan dia dapat kuasai, dia dapat tembus. Dijawablah oleh Nabi SAW di dalam hadis Sahih Bukhari. Bagaimana cara lihat Allah? Mau Mi'raj kan? Karena ada ungkapan nih, kalau kisah Isra Mi'raj, antum melihatlah kajian saya tadi pagi, yang kemarin-kemarin ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau aku sudah cinta hambaku dari Allah, ini hadis qudsi. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah jatuh cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka yang mendengar pada dirinya bukan lagi dirinya, tapi yang mendengar pendengaranku. Aku ganti pendengarannya menjadi pendengaranku. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku ganti pandangannya, bukan lagi pandangan insani, aku ganti pandangannya dari pandangan kehambaan menjadi pandangan rububiyah. Bukan berarti dia menjadi Rabbun, bukan. Dipancarkan, ditajallikan nurnya di situ. Maka dia memandang bukan lagi dengan pandangannya, tapi dia memandang dengan pandanganku. Kalau begitu, yang melihat saat Nabi Muhammad SAW melihat siapa? Pandangan Allah. Berarti Allah memandang dirinya lewat Sayyidina Muhammad. Kok bisa begitu ya? Salah satu nama lain Nabi Muhammad dalam ilmu ma'rifat adalah Mir'atullah. Ini baru saya dengar ya. Tapi bukan dari ente, bukan dari kitab biasa. Cerminan Allah. Apa? Cerminan, bukan berarti Allah butuh cermin. Maka memantullah pandangan Allah pada diri si cermin, sang cermin mulia bernama sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mata punya siapa nih? Mata punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita kan? Pendengaran punya siapa? Pendengaran sama telinga beda nggak? Beda. Kalau lagi tidur, dengarnya pakai telinga apa pakai pendengaran? Gimana Ustaz? Jadi ada pendengaran, ada telinga. Apa perbedaan telinga dengan pendengaran? Telinga itu semacam antena untuk menangkap gelombang yang ada di alam fisik. Ini alam fisik bukan? Ini kita lagi mimpi apa lagi ketemu fisik? Halo Bu, lagi mimpi nggak? Apa lagi sadar? Sadar? Oke. Ini jumpa fisik, bisa lihat, maka memandang saat ini memandang dengan apa? Oke. Kalau jumpa suami, jumpa kekasih, kita
melihat dia kita sayang, itu yang memandang mata atau perasaan? Hah? Jangan salah-salah pandang nanti. Kalau kita jumpa orang yang kita suka atau orang yang kita benci, itu yang memandang mata ini atau perasaan? Berarti perasaan ada pandangannya, disebut pandangan zauq. Pandangan apa? Pandangan rasa. Pandangan apa? Oke. Cuma ada orang rasanya masih berkait dengan alam materi, ada orang rasanya sudah berkait dengan alam rohani. Kalau alam materi, Bapak Ibu ini senangnya sama orang kaya. Kalau rasanya berkait sama akal fikrah, senangnya sama orang pinter. Senang nggak sama orang pinter? Kalau bapak-bapak ini masih berkait dengan alam zahir, senangnya sama yang cantik-cantik doang kan? Ibu-ibu ini senangnya sama yang tampan-tampan, seperti nampan. Tapi kalau orangnya sudah melihat dengan kolbu, kolbu itu Baitullah, tempat menyebut nama Allah yang indah-indah. Dia hanya senang sama orang yang kenal sama Allah. Sama siapa senangnya? Sama yang kenal sama. Maka nanti dia kalau cari teman duduk, orang yang ngomongin Allah. Coba lihat, orang senang politik, temannya siapa? Orang suka politik. Orang yang lagi senang sama ngomongin bab kebatinan, nyarinya apa? Nyarinya bukan ustadz biasa kayak beliau yang suaranya bagus ini, nyarinya ustadz plus dukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita baca subhanallah, jiwa kita, pikiran kita sedang merdeka, tidak melakukan sesuatu di luar batas tugasnya. Maka yang memandang tadi bukan akal pikiran, bukan juga perasaan. Yang memandang itu adalah sifat yang makna sifat itu terpatri di dalam diri, disebut ma'ani. Ya, sifat ini dipinjamkan Allah, namanya sama basar. Ketika Allah meminjamkan, nanti Allah ganti. Jika sudah diganti sama basarnya, baru diizinkan jumpa dengan Allah. Barulah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu jadi sarana mi'raj orang beriman. Orang beriman kolbunya apa otaknya? Nah, orang beriman tuh kolbunya apa otaknya? Maka kolbu berisra dari al-bait yang ada, Baitullah yang ada di kolbu, diisra kepada fuadnya. Fuad itu wilayah jiwa kita, wilayah kolbu kita yang menentukan, yang memilih sesuatu. Maka dia nanti dimintakan pertanggungjawabannya. Naik lagi, dia akan isra dari fuadnya masuk kepada sirnya, rahasia Allah pada dirinya. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram, Baitullah bukan? Baitullah ke Baitullah. Maka seorang mukmin Isra'nya, orang mukmin standar ya, antum kan sudah level up nih. Kalau orang standar dari akal ke jiwa, jiwa ke dalam kolbu. Tapi kalau sudah ngaji marifat, dari zikir kolbu kepada nurnya kolbu ada di fuad. Ya, makanya fuad ini nanti dia akan memutus sesuatu. Keputusan kita memilih sesuatu itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu ada dalam surat Al-Isra. Inna sam'a wal basara wal fuada.
sungguhnya sama basar dan fuad, semua itu pasti mas'ula, dimintai pertanggung jawaban. Ini kalam Allah. Jadi pandangan kita, pendengaran kita, lalu keputusan kita di hati, Allah mintai pertanggungjawaban. Gimana? Sudah siap belum mempertanggungjawabkan isi kolbunya di hadapan Allah? Hah? Siap nggak? Apa kata Imam Ghazali? Qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman itu baitnya Allah. Apa itu bait? Bait masjid, tempat menyembah Allah. Maka dari kolbu pindah ke fuad, dari fuad pindah kepada sir. Itu yang disebut Isra Mi'rajnya orang beriman. Pindah dari yang zahir kepada yang batin, dari ilmu yakin beralih kepada hakul yakin. Itu Isra Mi'raj kita. Oleh karenanya, jika benar ini kita mau jadikan sholat sebagai mi'raj, wajib nambah ilmu setiap hari. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang lain kan tinggal googling di internet ya, tinggal nonton di YouTube. Tapi kalau ilmu ma'rifatullah, mesti jumpa fisik dengan fisik guru, jumpa fikiran dengan fikiran guru, berhadap-hadap kolbu dengan kolbu guru. Hatta Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril ini guru Nabi, kawan Nabi atau murid Nabi? Apa semuanya? Kadang dia jadi guru, kadang dia jadi kawan, kadang dia jadi murid. Apa kata Nabi Muhammad SAW waktu Jibril jarang datang? Jibril, ente kemana aja, rindu, kangen ente kemana aja, gak turun-turun. Ternyata Jibril pernah gak turun. Ternyata ada satu hal yang Jibril gak suka, bau sama hewan-hewan, yang hewan itu identik dengan jin dan syaitan, yaitu apa? Tikus sama anjing. Ternyata di bawah dipan Nabi ada tikus mati. Kata Jibril, sorry bro, di bawah dipanmu ada benda najis. Jibril ini nggak takut sama tikus, Pak. Dia nggak suka yang bau. Makanya kalau bikin majelis bakar buhur. Ini malam ini belum bakar buhur ya. Nanti Pak Ketua DKM setiap bikin majelis bakar apa? Buhur. Biar melekat datang, biar beda. Masa kalah sama dukun? Dukunnya bakar kemenyan. Ya, untuk mengundang ya media-medianya. Tapi dukunnya ada yang wali loh, Pak. Tapi nggak tahu wali Allah, wali setan. Ya, kalau yang dia basicnya kun fayakun, insya Allah wali Allah. Kalau basicnya dia seleb apa? Nggak jelas lah itu ya, yang menyekutukan Allah dengan selainnya, itu arahnya beda. Jadi dukun itu dari kata kun. Nggak boleh juga menghina dukunnya. Maaf Pak dukunnya, semoga ente dukun yang wali Allah, bukan dukun yang aneh-aneh itu. Allahumma shalli wa sallim mereka. Nabi Isra Mi'rajnya secara fisik dan rohani dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil. Kalau dari fikiran ke kolbu sampai kepada sir, cukup di dalam diri. Dia tidak perlu berpindah fisik, cukup di atas sajadah atau di hadapan majelis. Ya, kolbu itu senang nyebut nama Allah. Maka orang yang sudah belajar zikir pada guru zikir, belajar zikir itu bukan disuruh wiridan, sorry ya, disuruh wiridan misalnya, amalan di zikir ini, enggak, itu namanya ijazah wirid. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, zikir itu mesti ditalkinkan sebelum engkau mati. Jadi kalimat hadis laqinu mautakum la ilaha illallah,
talkinkan, bimbingkan orang yang mauta la ilaha illallah. Apa makna mauta? Mauta itu pertama orang yang akan mati. Ini bakal mati gak? Yang kedua yang sedang sakaratul maut. Yang ketiga yang sudah mati. Oleh karenanya talqin ini berlaku. Ini hadis sahih. Laqinu mautakum la ilaha. Ini hadis sahih, nggak ada yang debat. Yang diperdebatkan hadis baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin terhadap orang yang akan mati, sedang mati atau sudah mati. Itu hadis Abu Daud. Hadisnya memang diperdebatkan. Tapi kalau yang tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati, yang sudah mati. La ilaha. Saya tanya lagi, ini bakal mati gak nih? Ini Nabi perintah. Kalau Nabi perintah wajib atau tidak wajib? Jadi antum kalau sebelum meninggal nggak minta talqin kepada seorang syekh mursyid ahli zikir, tidak menjalankan amanah Sayyidina Muhammad SAW. Cari mursyid terdekat di Jakarta, di Jabodetabek banyak ya. Sayangnya Abu Yauci sudah wafat ya. Kalau nggak bisa dekat sini nggak jauh. Cari. Ilmu zikir ini mesti diajarkan orang yang dapat izin guru sebelumnya, bukan dapat izin di YouTube. Apalagi dapat izin di Gunung Salak, Pangrango dan Gunung Gede. Enggak, dapat izinnya langsung fisik kepada fisik. Maka tidak berlaku dalam ilmu zikir mimpi. Ijazah mimpi nggak berlaku, Pak. Karena agama ini tidak menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Mimpi itu hanya sebagai hadiah, bukan sumber hukum. Gimana? Mau talqin? Cari guru mana? Nanti ngerusak lapak mursyid-mursyid yang ada. Ya, kita ngajak ke semua orang di wilayah manapun hadiri majelis ulama-ulama ahli zikir. Coba perhatiin. Kalau Nabi nyuruh talqin, kira-kira setan nyuruh apa? Apa kata setan? Bid'ah. Apa kata setan? Gak usah. Maka saya khawatir yang membid'ahkan ilmu talqin zikir itu minhum, bagian dari syaitan. Kenapa? Rasul nyuruh kok dia melarang? Rasul suruh talqinlah engkau. Yang orang ini ngomong apa? Gak usah talqin. Nabi suruh, dia larang. Kira-kira pengkhianat Rasulullah gak? Yang berani khianat sama Rasulullah cuma dua, munafik sama syaitan. Karena orang munafik itu syaitan yang berzahir. Nauzubillah. Summa, ya, ini saya nggak nakut-nakutin Pak. Ini zamannya sudah pendek. Zamannya sudah sangat-sangat pendek sekali. Kita sudah pernah pandemi 2 tahun lebih. Pada bingung ya, lupa. Ini komplek lockdown nggak nih Pak Kombes? Ya, lockdown nggak? Lockdown. Ya, betul. Kita hidup lagi nyaman-nyaman, santai. Tiba-tiba ada pandemi dan semua orang kemudian nggak bisa keluar kemana-mana. Yang kena pertama Depok, yang ditutup Jawa Timur, kan lucu, ya nggak? Yang kena pertama orang Depok, yang ditutup Lombok. Aneh itu, nggak nyambung. Kapan nyampenya virus ke sono? Itu tanda ini nggak main-main. Oleh karena itu, di saat pandemi kami diperintah oleh guru-guru. Tadi saya senangnya Pak, tengkar dulu sama Wahabi, bahas yasinan, tahlilan, bid'ah. Hobi kita dulu begitu. Lama-lama kita mikir, kan dia saudara kita juga, masih syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Cuma bedanya Wahabi ini terlalu mendambakan tauhid yang murni, sehingga mereka akhirnya terlalu hati-hati, bahkan menyakiti mungkin saudara sendiri, bahkan keluarga sendiri. Niatnya baik, mungkin caranya kurang pas. Sampailah kita ke kesadaran itu, sudahlah. Maka cobalah kajian aneh.
Sekarang paling nyepil doang, Wahabi kan. Nggak pernah kita ngajak berantem sekarang. Kalau dulu kita face to face berani. Ditantang balik, ya, nantang balik kita dulu. Tapi kita setelah pandemi, lihatlah orang yang tahajudan, orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin umroh, rajin haji, itu semuanya nggak ada efek di kolbunya, benar nggak? Waktu isolasi mandiri, ada efek nggak di kolbu orang yang rajin sholat? Nggak ada. Bahkan hafiz Quran pun ketakutan, karena Qurannya nggak tembus ke dadanya. Sebagian. Maka guru kita bilang, buka kajian. Kita bukalah kajian hikam yang lebih serius dari yang sebelum-sebelumnya. Itu sejarahnya kenapa semenjak beberapa tahun ini kita ngaji tauhid, ngaji marifat, ngaji tasawuf terus. Apa Rozi sudah keracunan tasawuf gitu Pak ya? Ente pernah dibilang itu nggak? Nggak apa-apa juga dia bilang begitu. Kalau keracunan tasawuf jadi wali. Kalau keracunan filsafat, itu nggak jadi wali. Bapak saudara yang bukan Allah. Jadi kita itu baru faham kalau Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Maka dalam ilmu tasawuf disebutkan ada mi'raj untuk orang beriman. Mi'rajnya dari kolbu kemana? Ke dalam fuadnya, dari fuadnya ke dalam lub dan sirnya. Dan semua wilayah di bagian diri kita ada tempat mengenal Allah di situ. Bolehlah disebut Baitullah. Ada Baitullah di kolbu, ada Baitullah di fuad, ada Baitullah di lub, ada Baitullah pada sir. Allahumma shalli wa sallim.